Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengimport soal pilihan ganda dari Microsoft Word ke dalam LMS berbasis Moodle kita. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita persiapkan dulu file dokumen yang akan kita import ke dalam Moodle. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan file soal pilihan ganda di dalam Microsoft Word. Bapak Ibu harus melakukan pengeditan dengan syarat yang pertama, kita tidak perlu memberikan nomor soal. Ini akan polos seperti ini tanpa nomor soal. Kemudian yang kedua, kita tetap memberikan abjad untuk opsi jawaban A, B, C, D, E. Dan yang terakhir, kita harus memberikan kunci jawaban dengan cara mengetikkan kata answer, diikuti titik 2, dan spasi kunci jawabannya apa. Misalkan jawabannya A, kita ketikkan A, B, dan seterusnya. Ya, jadi answer, titik 2, spasi, abjad, kunci jawabannya. Kemudian Bapak Ibu, untuk titik-titik-titik, karena biasanya ada soal menggunakan titik-titik-titik, ini harus kita ganti Bapak Ibu dengan underscore. Ya, soal di titik-titiknya kan ada 3, kita juga ganti dengan underscore sebanyak 3 kali. Kenapa kita ganti titik-titik-titik ini dengan underscore? Karena biasanya titik-titik-titik ini akan ditolak pada saat kita import ke Moodle dan akan dianggap error. Kita ganti. Nah, setelah kita rasa cukup pengeditannya Bapak Ibu, kita akan simpan file ini. Untuk soal-soal bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia yang menggunakan teks, itu nanti bisa kita tambahkan pada saat kita sudah import ya. Jadi kita masih bisa melakukan proses editing di Moodle. Atau misalkan seperti soal matematika, kita bisa tambahkan rumus ataupun equation ataupun gambar di Moodle-nya juga. Nah, jadi kita ke langkah selanjutnya, kita klik file, kemudian kita pilih save as. Kita ingin letakkan di mana, kita taruh di D. Kemudian file name-nya kita boleh samakan, kita boleh bedakan Bapak Ibu. File uji coba PG misalkan, pilihan ganda. Yang paling penting di sini Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengubah tipe filenya yang tadinya dalam bentuk Word document, kita ubah ke plain text. Kita klik save, dan nanti akan muncul kotak dialog, file conversion. Dan di sini kita masih bisa cek Bapak Ibu apakah sudah rapi atau belum. Kalau sudah, kita klik OK. Dan file Bapak Ibu sudah tersimpan dalam bentuk yang lain. Ini file tadi, dokumennya ini sudah dalam bentuk plain text. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita buka LMS kita. Kemudian kita buka kelas. Kemudian kita masuk ke menu icon roda gerigi untuk mengimport soal yang sudah kita convert tadi. Kita klik more, kemudian kita pilih import. Nah, sebelum kita mengimport file tersebut, kita buat dulu kategori. Kategori ini seperti folder Bapak Ibu ya. Kita add kategori. Parent-nya apa? Parent-nya ini folder itu akan kita letakkan di folder mana gitu ya.
Kita bisa klik di top for bahasa Inggris 10 MIPA 2. Kita berikan nama file, misalkan PG PH1. Kemudian kita klik add kategori. Ini kita bisa memberikan ID number dengan nomor Bapak Ibu 1, 2 untuk memudahkan identifikasi ya. Tapi kalau tidak perlu juga tidak apa-apa. Kita klik add kategori. Setelah terbuat kategorinya, kita klik saja untuk memasukkan file ke dalamnya. File import maksudnya Bapak Ibu. Kita klik import. Nah, Bapak Ibu, untuk mengimport file dalam bentuk plain text, kita klik icon format icon, kemudian di bagian general kita hilangkan tanda centang ini Bapak Ibu. Kemudian match grades error if grade not listed. Jadi apabila nilainya itu tidak ada, akan error. Kita pilih yang nearest grade if not listed. Jadi dia akan mencari grade yang terdekat apabila tidak terdaftar. Stop on error ya. Jadi apabila soal Bapak Ibu ada kesalahan, itu akan menunjukkan pesan error dan kita akan ganti. Kita akan edit lagi Bapak Ibu ya. Jadi terserah mau yes atau no. Kalau no itu akan tetap lanjut ya, walaupun ada kesalahan. Saya pilih yes. Kemudian di sini kita akan masukkan filenya. Choose a file. Choose file. Kita letakkan di D Bapak Ibu ya. Jangan salah memasukkan soal. Soal yang kita masukkan sudah kita convert tadi ya. Kita klik open. Kemudian upload this file. Sudah masuk Bapak Ibu, kita klik import. Nah, sini sudah berhasil ada 5 pertanyaan yang masuk, importing 5 questions from file. Kita klik continue. Sudah masuk Bapak Ibu ya. Nah, setelah masuk, kita kembali lagi ke kelas karena kita akan menyiapkan menu kuisnya. Misalnya kita siapkan di sini, kita klik add an activity or resource, kita klik quiz, kita tuliskan judulnya Bapak Ibu, misalkan kita tuliskan PH 1 expressing congratulation. Jadi soalnya bukan tentang expressing congratulation ya, karena hanya contoh Bapak Ibu. Deskripsinya misalkan kita klik display, kemudian kita ke menu selanjutnya timing. Untuk penjelasan menu sudah saya jelaskan secara detail di video saya sebelumnya tentang pembuatan soal essay di LMS Moodle. Jadi Bapak Ibu bisa tonton video itu. Di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa bagian saja. Kita klik misalkan enable, kita setting, kita akan open di tanggal 26, kemudian kita akan tutup juga di tanggal 26, kemudian kita akan memberikan waktu siswa karena situ 5 soal, kita akan setting misalkan 20 menit, misalkan saja Bapak Ibu ya. 10 menit ya misalkan. Kemudian when the time expires, kita akan open the time submitted automatically. Kemudian kita masuk ke grade ya, grade to pass 7 ya. Grade to passnya itu seperti passing grade, kita setting 7 dari 10.
Kemudian attempts alone, berapa kali percobaan untuk mengerjakan soal, kita klik 1 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen lebih, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian layoutnya, halaman baru setiap pertanyaan ya. Idealnya untuk pilihan ganda ini satu halaman satu pertanyaan ya Bapak Ibu. Kemudian navigation method, apakah free? Free artinya dari nomor 1 bisa melompat ke nomor yang lain langsung. Dari nomor 1 ke 3 ke 6, balik lagi ke 1. Kalau yang sequential ini harus berurutan dari nomor 1 ke 2 ke 3 ke 4 gitu ya. Terserah Bapak Ibu mau yang mana, saya klik free. Nah, kemudian kalau sudah, saya klik save and return to course. Sudah masuk, kita klik menunya untuk menambahkan soal. Nah, di sini ada keterangannya no questions have been added yet, jadi belum ditambahkan. Bagaimana cara menambahkannya Bapak Ibu? Kita klik edit quiz. Nah, di sini kita add from question bank. Nah, kita cari kategorinya ada di mana tadi. Ada di PG, PH 1 ya. Nah, di sini sudah masuk 5 pertanyaan. Kita bisa checklist satu persatu. Atau kita klik tanda box yang ada di atas. Nah, sudah kita klik add selected question to the quiz. Sudah masuk semua Bapak Ibu. Nah, di sini kita masih bisa melakukan pengeditan untuk maximum grade ya, nilai total. Sekarang kita ubah ke 100. Kemudian di sini untuk bobot nilai tiap-tiap soal berapa Bapak Ibu, karena nilai total atau maksimumnya 100 dan di sini ada 5 soal, kita bisa ubah jadi 20 tiap soal. Nah, di sini saya sudah menambahkan bobot nilai untuk tiap-tiap soal yang tadinya 1 kita ubah menjadi 20 karena ada 5 soal. Bapak Ibu, untuk melakukan proses editing di dalam Moodle ini, setelah kita import, kita bisa klik tanda roda gerigi. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, kemudian menambahkan karakter-karakter lain, misalkan seperti tanda petik, kemudian misalkan ingin menambahkan equation, kita akan copy paste equation, yaitu bisa diklik tanda roda gerigi ini Bapak Ibu ya. Karena kita tidak melakukan editing lagi, saya langsung masuk ke menu PH-nya untuk melakukan pratinjau atau preview. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita akan pratinjau. Nah, sini sudah masuk. Saya akan jawab asal Bapak Ibu. Ini untuk clear my choice. Sudah salah, kita klik. Kemudian ini yang dimaksud dengan navigasi free, kita bisa lompat ke nomor mana aja yang kita mau. Jadi seperti di soal-soal ujian nasional ya, seperti ini ya tampilannya. Nah, sudah. Kita lihat apakah berhasil. Belum terjawab. Finish. Ya. Sudah terjawab semua dan kita bisa klik submit all and finish. Konfirmasi, ya, kita klik. Nah, sudah berhasil ya berarti ya Bapak Ibu. Sudah muncul jawaban yang benar, sudah terkoreksi, dan nilai sudah masuk ke daftar nilai kita. Kita tinggal melakukan proses pengolahan. Baik, demikian video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.